Selamat sore Jemaat Evination. Sore hari ini kembali di acara Sela, di waktu dimana kita mau pause atau berhenti sejenak dari kegiatan kita. Mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan, kemurahan, dan kasih setiamu atas hidup kami. Berdoa Tuhan, biar lewat acara kami, Sela ini kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu, dan sungguh-sungguh boleh mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau atas hidup kami. Tuhan berkati firman-Mu, berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan. Hidup oleh anugerah-Mu, kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bermasmur hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan. Aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bermasmur hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bermasmur hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Saudara, pernahkah saudara mendapatkan satu hadiah dan pada waktu awal saudara mendapatkan hadiah itu saudara begitu bersuka cita, bersyukur, tapi kemudian saudara menjadi biasa. Saudara lambat laun merasa bahwa ya memang hadiah itu baik, tapi enggak besar-besar amat kok. Ya. Nah, saudara, seringkali dalam kita mengikut Tuhan, hal yang sama bisa terjadi. Di mana pada awal kita mengikut Tuhan, kita bersyukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan dan kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan baik. Tetapi lambat laun kita tidak lagi merasa seperti itu. Di dalam minggu-minggu ini ya, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus di minggu terakhir sewaktu Dia masih ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus tidak seperti kita, saudara, yang mungkin tidak tahu kapan akhir hidup kita ini, ya. Tetapi dalam kehidupan Tuhan Yesus tahu Dia akan masuk ke Yerusalem, Dia akan menderita, ya, dan Dia akan disalibkan.
Jadi momen minggu terakhir, momen yang disebut The Passion of Christ ini adalah momen yang penting karena Tuhan Yesus di dalam minggu yang terakhirnya mengajar banyak hal, melakukan event-event yang penting untuk meninggalkan kepada kita jejak atau sesuatu yang penting untuk kita bisa pelajari. Dan apa yang saya bagikan dari Lukas pasal yang ke-17 ini adalah perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan setelah itu dia akan ditangkap dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Saya akan bacakan buat saudara di Lukas pasal 17 mulai dari ayat yang ke-11. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, untuk mendapatkan gambaran pada zaman itu, saudara, seorang yang menderita kusta punya jubah tertentu supaya dia dikenali bahwa dia adalah orang yang menderita kusta. Karena orang yang tahir atau tidak mengalami atau menderita kusta itu berjauhan dengan orang yang terkena kusta. Pada zaman itu terkena kusta itu jauh lebih berat daripada apa yang kita kenal di karantina mungkin karena masa pandemi ini. Orang yang menderita kusta sungguh-sungguh terasingkan untuk seumur hidupnya, saudara. Karena kebanyakan dari mereka tidak pernah sembuh dari kustanya. Dan mereka hidup bersama di tempat yang jauh dari keramaian. Dan kalau mereka berjalan atau mereka berada di tempat tertentu dan berpapasan dengan orang yang tidak menderita kusta, maka mereka harus berteriak. Apa teriakan mereka? Najis, najis, supaya orang yang mendengarnya bisa menjauh untuk tidak berpapasan dari dekat atau bersentuhan dengan mereka. Sungguh keadaan yang sangat memilukan pada waktu itu, karena pada zaman itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang menderita kusta kecuali mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi itu yang dialami oleh 10 orang kusta ini. Mereka tinggal dalam kelompok sesama orang kusta, ya. Dan pada waktu mereka melihat Yesus melintas, tentu mereka sudah mendengar tentang apa yang Yesus bisa lakukan buat orang sakit. Jadi ini adalah kesempatan buat mereka. Mereka berteriak dengan harapan mereka mendapatkan atensi, mereka mendapatkan perhatian, dan mereka disembuhkan, ya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara perlu mengerti, kalau seorang diminta untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, artinya orang itu kalau dalam konteks kusta, orang itu sudah sembuh. Jadi yang mengecek, yang memvalidasi kesembuhannya itu adalah imam-imam yang sudah dilatih untuk mengenali ada orang-orang tertentu yang sembuh dari kustanya, dan bila mana sudah diidentifikasi sembuh, maka mereka boleh kembali dalam kehidupan dalam masyarakat. Dan itu buat orang-orang seperti itu seperti dapat hadiah yang luar biasa. Saudara, itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Dan saudara seperti kalau tidak punya rumah begitu ya, kemudian saudara dapat rumah besar. Bagi mereka, kesembuhan dari kusta berarti mereka berada kembali di masyarakat. Mereka diterima kembali. Jadi ini luar biasa, ya. Dan masalahnya, pada waktu mereka diminta untuk pergi untuk memperlihatkan diri kepada para imam, mereka belum sembuh, saudara. Mengapa demikian? Karena bagian dari ayat ini mengatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa imannya. Bayangkan saudara kena kusta, saudara datang kepada Yesus, dan Yesus katakan, oke, engkau pergi dan tunjukkan dirimu kepada imam. Harusnya yang pergi menunjukkan dirinya kepada imam adalah orang yang sudah sembuh. Dan mereka melihat, mereka belum sembuh, ya, kustanya masih ada, tapi mereka mengambil langkah iman, dan mereka bersama-sama pergi untuk menunjukkan dirinya. Di tengah jalan mereka jadi tahir. Saya bisa bayangkan
betapa bersukacitanya mereka. Oh, mereka akan semakin excited, mereka akan semakin bergairah. Bahkan mungkin mereka berlari dalam perjalanan mereka untuk nunjukkan diri mereka kepada imam untuk dibuktikan kalau mereka sudah menjadi tahir. Kemudian setelah itu, di ayat yang ke-15, dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, sampai di sini mungkin saudara katakan, ya wajar. Kalau kusta begitu membuat mereka menderita, kalau mereka sembuh sudah selayaknya. Kembali kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur, itu sudah wajar. Tetapi pertanyaannya, di mana yang 9? Mengapa 10 sembuh, 10 beriman, tapi 1 yang bersyukur? Itu juga menjadi pertanyaan Yesus. Di ayat yang ke-17 Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Karena Yesus tahu, karena Yesus yang sembuhkan, saudara. Sekalipun mereka sembuh di tengah jalan, Yesus tahu. Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Saudara tahu, yang kembali orang Samaria, orang yang tidak diperhitungkan, saudara. Orang yang dianggap warga negara kelas 2, second class citizen. Orang Yahudi tidak pernah menganggap orang Samaria sebagai saudaranya. Ya, tetapi orang Samaria ini mengerti artinya berterima kasih. Saudara, rasa syukur itu tidak ada hubungannya bahkan dengan imanmu. Ada orang yang punya iman untuk disembuhkan, tidak punya iman, tidak punya rasa syukur untuk kembali dan memuliakan Tuhan. Dan terbukti dari 9 orang yang punya iman, tapi mereka tidak ingat akan apa yang Yesus baru lakukan buat mereka. Mungkin mereka sudah terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang mereka bisa lakukan karena mereka sekarang sudah sembuh. Dulu mereka nggak bisa makan bersama-sama, sekarang mereka bisa. Mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka bisa berkumpul dengan sanak saudara mereka. Bahkan mungkin mereka sudah buat janji untuk melakukan apa yang selama ini mereka nggak bisa lakukan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kecuali ada satu perkara yang paling penting yang mereka nggak lakukan, yang dilakukan oleh satu orang ini, yaitu berterima kasih. Saudara, pada waktu saya membaca cerita ini, saya mengatakan, di mana ya? Bagaimana pemikiran 9 orang ini? Dan kemudian Roh Kudus mulai bicara, seringkali kita anak-anak Tuhan juga berlaku seperti itu. Bukankah kusta itu gambaran tentang dosa kita? Bahwa sebenarnya kita ini najis di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita di hadapan Tuhan harus mengatakan bahwa Tuhan, kami nggak layak, kami ini orang berdosa. Engkau kudus, kekudusanmu tidak ada bandingannya dengan bahkan perbuatan kami sekalipun, perbuatan baik kami sekalipun. Karena Alkitab mengatakan perbuatan baik kita ini seperti kain larah, kain kotor di hadapan Tuhan. Kebaikan kita, apalagi kejahatan kita, saudara. Jadi kita ini nggak layak, kita ini gambaran orang-orang kusta secara rohani. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan buat kita. Saudara, apakah kita bersyukur? Saya yakin, saudara, dari ke-10-10-nya itu mereka semua mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi setelah itu satu kembali, satu take a special effort karena yang satu sungguh-sungguh mengerti apa artinya mengucap syukur dan meninggikan Tuhan. Yang 9 sekedar mengatakan, wow, terima kasih, sekarang kami sudah bebas. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita bisa bersikap seperti yang 9. Kita mudah lupa. Itu sebabnya di dalam momen seperti ini adalah momen kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Bukan secara ritual, tetapi momen untuk kita pause, sela sejenak. Dan kita merenungkan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga ada ucapan syukur, saudara.
yang memuliakan Tuhan. Pada waktu kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur, maka ucapan syukur itu akan menular dan dilihat oleh orang banyak, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Karena ucapan syukurnya itu memuliakan Tuhan. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria ini, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, justru yang bersyukur orang Samaria, justru orang yang tidak diperhitungkan, itu yang Tuhan lihat hatinya penuh dengan ucapan syukur. Jadi saya mendorong setiap kita untuk kembali mengingat akan kehidupan kita, bagaimana kita bisa melihat bahwa kehidupan kita ini penuh dengan dosa. Kita berontak, kita melakukan apa yang kita mau, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dari kusta rohani kita. Dan sudah selayaknya kita datang menyembah Dia, tersungkur di hadapan Dia dan mengatakan, Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam minggu-minggu di mana kami menyongsong Paskah, Tuhan biar kami boleh sela sejenak, berhenti sejenak, dan merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami melakukan banyak perkara yang benar, tetapi karena pengorbanan Kristus nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.